Minta tulisan indikasi pelaku jemaat kaya. Harga jemaat nomor 3 dari KLM dan kategori garing D-2/08/2023. Kalau itu majelis mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian kepada jemaah sekalian, terutama kepada jemaah yang baru pertama kali mengambil bagian dalam kebaktian di saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini adalah firman kita masing-masing. Kebaktian saat ini dilayani oleh garis Nonatisa Ketua SSI Riau. Majelis Pemerintahan serta simulasi bertugas adalah dasar kampanye. Kata kebaktian yang digunakan adalah pada kebaktian minggu ketiga. Pembacaan kita terdapat dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ini yang digunakan adalah di jemaat. Dan selamat kebaktian Tuhan Yesus memberkati. Kalimat 22 Agustus 2023 menjadi mewakili kalimat ketua Pendidikan Ilmu SSI Ketua Sekretaris Pendidikan DKI. Maka sekretaris disilakan berdiri dan kita berbicara dengan jemaat sekali juga dari kami Tuhan akan kaji nomor besar. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda. Amin. Pasal 2 ayat 6 sampai 20. Penghukuman atas penindasan. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa, mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang mencari bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang membuat dirinya dengan barang berdaya. Bukankah akan bangkit dengan sekonyol-konyol mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga bagi mereka yang mengigitkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumah.
kalau menjawabnya dari rangka rumah, kalau orang yang memberikan mahkota di atas darat dan meletakkan dasar benteng di atas ketiga hadiah. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berdoa untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan dan kemuliaan Tuhan seperti air memenuhi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan dan kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan permusuhan binatang-binatang akan mewujudkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Apa gunanya patung pahat yang dipahat oleh keduanya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Sebab keduanya percaya kepada buatannya, padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepenuh kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang dia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang kita miliki mempunyai yang namanya ritme kehidupan atau perjalanan kehidupan dan dinamikanya sendiri. Dinamika itu berjalan seiring berjalannya waktu, dan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya pasti memiliki impian yang akan terwujud ataupun impian yang bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi. Ketika dihadapkan dengan banyak tantangan, banyak cobaan, pergumulan baik karena masalah, baik karena penyakit maupun keterbatasan fisik untuk menggapai impian itu, sulit memang dikatakan untuk mempertahankan jejak perjalanan kita untuk menempuh impian itu. Menempuh sesuatu dan perjalanan dinamika kehidupan untuk memiliki impian yang terwujud sesuai di dalam kenyataan itu memiliki dan butuh semangat hidup. Dan untuk mempertahankan semangat hidup itu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun tidak mustahil bagi kita untuk tetap semangat di masa-masa yang sulit untuk menggapai impian. Kadang-kala menghadapi ritme hidup yang bertolak belakang dengan impian kita kemudian untuk menggapai impian yang ingin terwujud itu mesti mencari berbagai jalan keluar. Ada jalan keluar yang kita tempuh dengan baik, dan ada pula jalan keluar yang kita tempuh dengan yang tidak baik, yakni dengan menindas dan membuat penderitaan bagi sesama kita, bahkan pula menemukan impian itu
dengan menindas diri sendiri. Apakah hal demikian dapat dibenarkan dalam kehidupan kita? Apa yang mesti kita lakukan agar semangat hidup untuk mewujudkan impian itu masih kita miliki, meski bertolak belakang dengan kenyataan hidup, kita tetap berkobar untuk mewujudkan impian yang sejatinya bertolak belakang dengan kenyataan hidup. Kita akan bersama-sama lihat dalam Habakuk 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-20 yang membuat kita mesti tetap berkobar meskipun impian yang kita ingin wujudkan itu bertolak belakang dengan kenyataan hidup yang kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal pembacaan kita di Habakuk pasal 1 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-11 itu menggambarkan tentang bagaimana Habakuk bergumul melihat cara Tuhan memakai orang Babel sebagai bangsa garang, bangsa yang ganas, yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan dan menakutkan untuk menghukum orang Yehuda. Tuhan bahkan menggunakan kekuatan militer orang Babel untuk menindas orang Yehuda. Bagi Habakuk, jika Tuhan akan menghukum Yehuda, mengapa harus melalui bangsa yang lebih kejam atau terkenal kejam dari bangsanya? Kita bisa melihat ini pada Habakuk 1 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Dan pikiran inilah yang mengganggu jiwa Habakuk sehingga hal ini sangat sulit diterima dan bertentangan dengan keyakinan dari Habakuk atas keadilan Tuhan. Habakuk sendiri pun dalam keadaan yang demikian bertanya pada Tuhan, tetapi dia tetap berharap pada Tuhan. Meskipun Nabi Habakuk merasa bahwa Tuhan seakan-akan menunda dan belum segera membebaskan orang Yehuda dari penindasan orang Babel, penundaan itu menyebabkan Habakuk merasa sedih, merasa tertekan terhadap masa depan Yehuda. Meskipun sang Nabi mengkhawatirkan masa depan Yehuda yang belum jelas dijawab Tuhan, namun Habakuk sendiri memiliki pandangan yang benar tentang Tuhan. Habakuk tidak marah, tidak kecewa, atau tidak menuduh atau berbicara jahat tentang Tuhan. Sebaliknya dalam keadaan yang tertindas dan ada dalam penderitaan yang dialami oleh bangsa Yehuda, Habakuk membawa bebannya kepada Tuhan dalam doa meminta keadilan dan pertolongan Tuhan untuk membebaskan orang Yehuda dari segala bentuk penindasan sehingga mereka beroleh kelegaan dan kebebasan. Keadaan tersebut membawa Nabi Habakuk kepada sikap kepercayaan yang penuh dengan kedaulatan Tuhan, meskipun tidak dapat sepenuhnya memahami jawaban dan kehendak Tuhan atasnya. Kita baca itu pada Habakuk 1 ayat yang ke-13. Nabi Habakuk memutuskan untuk tetap berupaya mempercayai Tuhan dan mencari Tuhan dengan kesabaran hati. Dari sini Habakuk akhirnya menyampaikan doa pada Tuhan agar orang-orang yang berbuat jahat dan menindas Yehuda segera dihukum, sehingga pemulihan atas bangsa Yehuda sesegera mungkin terjadi. Dan Habakuk berpegang pada prinsip utama bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa dalam menghadapi situasi yang sulit orang harus tetap beriman, senantiasa memiliki sukacita dan tegar. Nabi Habakuk adalah nabi yang kecewa pada saat itu, sedih, dan juga kalau pada saat itu akhirnya berjuang mengokohkan imannya sembari memuji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, atas segala ratapan dan ujian Habakuk atas penindasan yang dialami oleh Yehuda, Tuhan kemudian menyatakan bahwa para penindas akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Untuk itulah pembacaan kita memiliki perikop penghukuman atas penindas.
Bacaan kita hari ini dari Habakuk 2 ayat 6 hingga yang ke-20. Di sini dikatakan Tuhan menegaskan bahwa hukuman akan ditimpakan bagi orang Babel pada waktunya nanti, sehingga Habakuk tidak perlu merasakan kekhawatiran. Pada masanya, kesombongan dan kelaliman penindasan akan membawa mereka kepada kejatuhan, begitupun sebaliknya kemenangan bagi yang tertindas. Habakuk 2 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Dan secara khusus Habakuk 2 ayat 6 hingga yang ke-20 yang memuat 5 nubuatan celaka yang menjadi hukuman bagi para penindas. Celaka yang pertama dikatakan pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Celaka pertama menentang mereka yang memperoleh kekayaan dengan tidak jujur. Babel akan diadili karena penindasan ekonomi mereka terhadap orang lain. Dikatakan pada waktunya orang yang menindas ekonomi orang lain akan sekonyong-konyong menggigit engkau dan menyerang balik engkau sebagai penindas. Orang Babel sebagai penjara akan dijarah. Kekerasan dan kejahatan Babel tidak akan dibiarkan selamanya karena ada hari perhitungan. Itu celaka yang pertama pada ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Celaka yang kedua ditujukan kepada mereka yang mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar dan mencelakai orang lain. Pada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, Tuhan bernubuat bahwa tidak ada gunanya bagi Babel membangun sarang tinggi-tinggi di atas gunung jika pada akhirnya sarang itu sendiri akan terkena hukuman juga. Jelas bahwa Babel tidak bisa lepas dari penghakiman Tuhan. Itu celaka yang kedua. Celaka yang ketiga pada ayat yang ke-12 dan yang ke-14 ditujukan kepada mereka yang membangun kota dengan penumpahan darah dan ketidakadilan. Celaka ini mengutuk kekerasan Babel. Orang Babel tidak menyadari bahwa kebesaran yang telah mereka bangun, namun di belakangnya terdapat korban yang diri mereka sendiri. Mereka boleh membangun kerajaan dengan darah dan kejahatan sehingga kota tempat tinggal mereka menjadi tempat yang tidak suci. Tuhan mengumumkan bahwa Tuhan akan menjatuhkan Babel dan membuatnya menjadi ketiadaan. Tuhan akan menghancurkan mereka. Semua yang telah dibangun oleh para penindas yang didasarkan pada kekejaman, didasarkan pada kejahatan, didasarkan pada kekerasan dan pertumpahan darah akan sia-sia karena dimusnahkan. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan dan kekerasan terus berlanjut tanpa batas waktu. Celaka yang keempat menggambarkan Babel sebagai orang yang penuh amarah, melakukan penumpahan darah dan kekerasan terhadap sesama. Pasal yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Celaka yang keempat ini, ayat yang ke-15 hingga yang ke-17 adalah celaka atas malapetaka pesta pora. Orang-orang yang bersalah di sini adalah mereka yang menghancurkan sesamanya dengan minuman keras dan memandang aib orang lain. Minuman keras, kejahatan dan tindakan yang tidak terpuji sering berjalan bersamaan. Tidak diragukan lagi, minuman dan obat-obatan telah menjadi jalan malapetaka bagi banyak orang, dan Habakuk mengatakan bahwa orang yang membuat sesamanya mabuk akan meminum cawan murka Allah sendiri. Malapetaka, pesta pora, dan malapetaka meminum minuman keras. Dan celaka yang terakhir adalah hukuman atau kutukan Tuhan atas kita, atas bangsa pilihan yang mempraktekkan penyembahan berhala pada ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20.
Teks ini dia diakhiri dengan pernyataan yang kuat bahwa Tuhan ada di bait sucinya. Karena itu seluruh bumi harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Sekarang seluruh dunia terdiam di hadapan keagungan Tuhan, dan efeknya sangat mematikan dan sangat serius terhadap yang berpaling dari Allah, yang berpaling menunjukkan keserakahan untuk memiliki harta duniawi, yaitu uang, harta duniawi yaitu bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Dan sebagai umat Tuhan, kita memiliki keserakahan terhadap harta dunia. Celaka yang kami. Tuhan terhadap penindasan yang terjadi, meskipun waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, Tuhan memberikan tanggapannya terhadap Habakuk pula tentang penghukuman yang menimpa Babel. Dan dalam ayat-ayat pasal pembacaan kita, Tuhan mengungkapkan kecamannya terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa Babel. Tuhan berjanji untuk memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan dari bangsa Babel. Tuhan menyebutkan tentang kehancuran dan malapetaka yang akan menimpa mereka sebagai bentuk pembalasan Tuhan pada akhirnya. Meskipun dalam kekecewaan dan kesedihan, Allah membalas dan menghukum yang tidak benar dengan cara. Ada 5 celaka yang telah disebutkan dalam pasal pembacaan kita dari ayat yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana keadaan dari Habakuk dalam penderitaan dan segala penindasan yang dialami pada awalnya, ingin segala sesuatu oleh kita dijawab oleh Tuhan dengan sesegera mungkin. Keadaan kita untuk segera memiliki apa yang kita impikan seringkali membuat kita mendesak Tuhan untuk segera menjawab apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, dan apa yang kita doakan dalam bulan kehidupan kita. Apalagi seringkali dalam penindasan dan penderitaan dalam kehidupan kita, baik kita mengalami sakit, pergumulan hidup, dan keinginan dan kebutuhan hidup ini yang ingin segera Tuhan jawab. Tetapi jawaban Tuhan akan sesuai dengan hidup dan dinamika yang semestinya Tuhan inginkan bagi kita. Dalam masa menunggu jawaban Tuhan, kita mesti tetap percaya sama seperti dengan Habakuk pada kuasa Tuhan itu. Jangan menjadi orang percaya lantas marah, lantas kecewa, lantas sedih kalau belum dijawab apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita doakan bagi Tuhan tentang hidup ini. Maka kita tidak akan mengalami semacam celaka yang tidak menjadi bagian kehidupan kita. Menunggu sesuatu yang menjadi impian kita, yang kita tambahkan dalam kehidupan kita, meskipun bertolak belakang dengan apa yang kita impikan untuk semua bulan kehidupan kita. Kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi sedih, kita tidak menjadi kecewa kalau apa yang kita harapkan lama sekali Tuhan jawab. Apalagi dalam bulan-bulan kehidupan, misalnya sakit, butuh sekali Tuhan ada dalam kehidupan kita, tapi lama sekali ketika kita bersungguh-sungguh berdoa lalu Tuhan tidak menjawab. Tidak demikian, Bapak Ibu. Keadaannya sama seperti Habakuk. Bangsa Yehuda sudah mengalami penindasan, kekerasan, tetapi Habakuk tidak lantas marah, tidak lantas kecewa, bahkan tidak menghujat nama Tuhan untuk sesuatu yang diinginkan. Bahwa ternyata dalam kehidupan kita mesti berpengharapan karena jawaban Tuhan di luar dugaan kita. Bahkan jawaban Tuhan untuk kehidupan kita di masa-masa kita menderita maupun susah dalam pergumulan hidup kita akan di luar nalar pikir kita sebagai manusia. Bahkan jawaban Tuhan lantas melebihi apa yang kita harapkan
dalam hidup kita. Kita pun hidup harus senantiasa bersandar pada pengharapan akan Tuhan sama seperti Habakuk. Ritme hidup kita dan keadaan yang memberatkan kita, lewat sakit kita, lewat pencobaan, lewat penindasan, lewat pergumulan hidup yang berat sekalipun, jangan pernah menjerumuskan orang lain untuk menemukan kebahagiaan diri sendiri. Kalau beban dan jalan hidup kita buntu, andalkan Tuhan dengan berdoa dan merasa cukup pulang dengan apapun yang kita miliki, bukan malah menindas orang lain demi kebahagiaan diri sendiri. Yang paling sederhana ialah kalau hal yang kita sudah tahu itu salah dan keliru dan menjerumuskan kita pada penderitaan dan penindasan bagi sesama kita, bahkan menindas diri kita sendiri. Contoh yang paling sederhana adalah minum minuman keras. Sudah tahu minum minuman keras itu menyebabkan penyakit, tapi masih tetap terus untuk minum minuman keras. Hari ini mungkin pencobaan penderitaan kehidupan satu hari itu selesai, tapi hari-hari selanjutnya apakah masalah itu hilang? Tidak, masalah itu tetap ada, dan yang mencari jalan keluar adalah kita sendiri. Jangan menindas diri sendiri untuk ada dan tetap dalam minum minuman keras. Enak satu kali itu, dua kali itu, selanjutnya menindas diri sendiri dengan berujung pada kematian, dengan berujung pada penyakit yang bertahan dan berlarut-larut dalam tubuh kita. Kalau sederhana yang kedua adalah kita dalam penyakit-penyakit sosial seperti perselingkuhan. Enak sekali untuk memiliki istri orang lain atau suami orang lain, 1-2 hari kasmaran dengan istri orang lain, suami orang lain, tetapi kemudian menyesalkan kehidupan keluarga kita, menyesalkan diri kita untuk memenuhi kehidupan orang kedua. Itu binatang-binatang hidup kita memiliki hak yang bukan milik kita, hidup bersama dengan orang lain yang bukan milik kita, yang tidak disahkan dalam pernikahan. Apakah enak dalam kehidupan yang demikian? Itu hal-hal yang kecil yang mungkin bagi kita tidak diperhatikan karena kelainan kita dengan enak hidup dengan apa yang tidak mesti menjadi bagian hidup kita. Hal yang kedua, kalau iri hati dan dengki dengan apa yang orang lain miliki, enaknya di mana untuk iri hati dan dengki? Karena kita dikatakan iri hati membusukkan tulang kita, dengki membuat kita hanya 1-2 kali kita mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain, tapi kemudian berlanjut ke kehidupan kita selanjutnya. Apakah itu akan membuat diri kita merasa benar di hadapan Tuhan, dan demikian untuk kita jalani impian kita untuk memiliki orang lain itu benar adanya kita mewujudkan diri, bisa dapat orang istri, bisa dapat orang laki, bisa masalah keluar dari minuman keras 1 hari, 2 hari, tapi berlanjut dalam kehidupan ini, menyengsarakan dan menindas orang lain, sesama kita, kehidupan keluarga kita, menindas diri kita sendiri. Iri hati tidak membuat kita mencari kaya, iri hati tidak membuat kita mendapatkan berkat yang berlimpahan dari Tuhan, tidak membuat kita mendapatkan sesuatu yang melimpah pada hidup kita. Kita akan sama seperti Babel. Ketika kita ada dalam penindasan dan penderitaan hidup kita, Tuhan akan jawab apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan kita lama sekali. Tapi untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sebagai Habakuk sabar, setia, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak menindas orang lain, tidak menindas diri sendiri. Dan kalau tidak ingin celaka yang ada dalam Habakuk 6 ayat yang ke-2 ayat yang ke-20 ada 5 celaka yang dikatakan dalam pasal pembacaan kita. Hindarilah segala sesuatu dalam kehidupan kita yang membuat kita ada dalam
penindasan, penderitaan kehidupan yang menyengsarakan orang lain, bahkan menyengsarakan kehidupan kita sendiri. Kalau tidak, ini celaka bagi kita. Karena firman Tuhan hari ini telah memperlihatkan bagi kita, Tuhan akan memberikan hidup kita baik kalau kita berharap pada Tuhan dalam doa dan kesungguhan hati, dengan tidak mengecewakan hati Tuhan lewat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dan merahmati kita sekalian. Amin. Bernyanyi,
Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakan firman Tuhan sebagai sasaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kuasa musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan